warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fikri Rahmadian, NIM 1906112147 dari Agroteknologi C. Video ini saya buat sebagai laporan praktikum dari fisiologi tumbuhan. Praktikum ini berjudul IBBC terhadap kacang tanah. Secara bahasa, IBBC itu artinya meminum, dan secara istilah IBBC itu adalah proses penyerapan air ke dalam benih. Yang kita gunakan ialah kacang tanah. Syarat terjadinya IBBC itu adalah yang pertama adanya air dan adanya benih, dan yang kedua terjadinya tarik menarik antara benih dan air. Lalu bahan yang akan kita gunakan dalam kegiatan hari ini adalah 4 buah aqua gelas, tempatnya aja, 2 ons kacang tanah, masing-masing dibagi menjadi setengah ons, 4 buah, lalu air secukupnya, penggaris untuk mengukur, lalu buku dan pena sebagai untuk mencatat data yang dihasilkan. Cara-cara praktikumnya ialah: pertama, sediakan 4 botol aqua yang telah diisi air setengah dari botol aquanya. Lalu diukur ketinggian botol aquanya dengan mistar. Setiap botol aquanya diisi air setinggi 4,5 cm. Lalu tahap selanjutnya adalah masukkan kacang tanah yang sudah disiapkan ke dalam botol aquanya. Masing-masing botol dimasukkan sebanyak setengah ons. Setelah itu, atur timer selama 30 menit. Setelah 30 menit, keluarkan kacang dari airnya. Ya, inilah air setelah kacangnya dikeluarkan, dan bisa dilihat sendiri ukurannya menjadi 4,3 cm. Gelas pertama, gelas kedua 4,4, gelas ketiga 4,3 lagi, gelas keempat 4 cm. Inilah data yang kita dapatkan dari praktikum kita, dari kegiatan kita kali ini. Gelas 1 4,3,
gelas 2 4,4. Setelah kegiatan praktikum tadi, dapat kita dapatkan data sebagai berikut. Sebelum direndam selama 30 menit, sebelum dimasukkan kacang dan direndam selama 30 menit, air yang dalam gelas itu, gelas yang pertama tinggi airnya, semua gelas tinggi airnya 4,5 cm. Lalu setelah dimasukkan kacang dan ditunggu selama 30 menit dan kacangnya dikeluarkan lagi, air dalam gelas itu berkurang, tapi berkurang itu beda-beda. Gelas pertama menjadi 4,3 cm atau berkurang 0,2 cm. Gelas keempat 4,4 cm atau berkurang 0,1 cm. Gelas ketiga 4,3 cm atau berkurang 0,2 cm, dan gelas yang keempat menjadi 4 cm atau berkurang 0,2 cm. Dari berkurangnya air ini dapat kita simpulkan bahwa selama 30 menit merendam kacang tadi itu terjadinya proses imbibisi. Imbibisi adalah proses penyerapan air oleh benda padat ataupun benda semi padat, karena benda-benda tersebut memiliki zat penyusun bahan yang berupa koloid. Dalam proses penyerapan air oleh makhluk hidup ini atau benda padat ini sebenarnya sudah banyak kita jumpai dalam kehidupan sehari-hari, seperti proses penyerapan air oleh tanah, atau yang dalam kasus yang sedang kita bahas ini adalah penyerapan air oleh biji-bijian atau benih. Contoh dalam keseharian kita, proses penyerapan ini adalah seperti misal kita ingin membenihkan tanaman padi, biasanya direndam dulu tanamannya. Atau saat kita ingin membuat kecambah toge, kita rendam dulu kacang hijaunya sebelum kita mulai proses perkecambahan. Atau bubur kacang hijau juga enak, biasanya biar kacang hijaunya masih lunak direndam dulu. Lalu dalam penyerapan proses penyerapan imbibisi oleh biji-bijian ini kecepatannya tuh berbeda-beda. Penyerapan air tuh dipengaruhi oleh beberapa faktor. Contohnya faktor luar dan faktor lingkungan. Menurut Koijirokusumo tahun 1993. Menurut Koijirokusumo 1993, faktor dalam terdiri dari kecepatan transpirasi. Semakin cepat transpirasi maka semakin cepat penyerapannya. Sistem perakaran. Tumbuhan yang mempunyai sistem perakaran berkembang baik akan tumbuh mengadakan penyerapan lebih kuat karena jumlah bulu akar semakin banyak. Kecepatan metabolisme, karena penyerapan memerlukan energi, maka semakin cepat metabolisme terutama respirasi akan mempercepat penyerapan. Menurut Soedirokusumo tahun 1993, faktor lingkungan terdiri dari ketersediaan air tanah. Tumbuhan dapat menyerap air bila air tersedia dengan kapasitas lapang dan konsentrasi layu tetap. Bila air melebihi kapasitas, lapang penyerapan terhambat karena akan berada dalam lingkungan anaerob. Kondisi air tanah. Air tanah bukan air murni, tetapi larutan yang berisi berbagai ion dan molekul. Semakin pekat larutan tanah, semakin sulit penyerapannya. Jadi apabila air tanah itu terlalu banyak mengandung ion, makin lama proses penyerapan proses imbibisi ini. Temperatur tanah juga mempengaruhi kecepatan penyerapan. Yang dimaksud temperatur mempengaruhi kecepatan metabolisme. Ada temperatur optimum untuk metabolisme dan tentu ada temperatur optimum untuk penyerapannya. Dan yang terakhir, aerasi tanah. Yang dimaksud dengan aerasi adalah pertukaran udara, yaitu masuknya oksigen dan pelepasan CO2 dari lingkungan. Aerasi mempengaruhi proses respirasi aerob. Kalau tidak baik, akan menyebabkan terjadinya kenaikan kadar CO2 yang selanjutnya penurunan HP. Penurunan HP ini berikut terhadap permeabilitas membran sel dan juga mempengaruhi
dan bisa memperlambat proses IBBC. Jadi kesimpulan yang dapat kita ambil dari hasil pengamatan kita ini bahwa kecepatan IBBC itu berbeda-beda tergantung keadaan tempat terjadinya IBBC itu, dan dari percobaan yang kita buat sana dapat bisa kita katakan terjadinya proses IBBC karena terjadi air yang dalam botol berkurang beberapa 0 per sekian sentimeternya karena diserap oleh biji dari kacang tanah tersebut. Jadi itu pentingnya. Ya, tibalah kita di penghujung video. Apabila ada kekurangan video mohon dimaklumi karena kami masih belajar dalam proses pembuatan video, dan semoga materi-materi yang saya sampaikan jelas dan mudah ditangkap oleh para pendengar semuanya. Apabila ada kekurangan mohon dimaafkan. Saya Fikri Rahmadian mengucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan sampai jumpa di video berikutnya.